Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mance Bice, dulur-dulur dimanapun berada dan sudah jam 11 ya, hampir dekat dengan makan siang. Jadi biasanya kalau sudah jam 11 ini, perut dan juga pikiran kita tuh sudah melalang buana kemana-mana ya. Pengen makan apa siang ini, lauk apa itu kan. Kalau di Palembang ini banyak sih pilihan, tapi tergantung dengan lidah kita. Bahkan Mance Bice-nya mungkin salah satu wong yang penjelajah kuliner kalau sudah ketemu dengan cocok di lidah pasti akan menjadi langganannya di situ ya. Kayaknya pas nih Yan, untuk di teras UMKM edisi siang kali ini di Rabu tanggal 29 Juli 2026. Mudah-mudahan obrolan ini akan menjadi inspirasi, bisa menjadi rekomendasi juga untuk mance-bice yang bingung untuk menentukan menu makan siang atau tempat makan siang di mana nih. Oke, ini Cik Ilham sudah bersama dengan ada Bu Heni Widianti Esos yang merupakan owner dari Dapur Bude Heni. Kita sapa yuk. Halo, selamat siang Bu. Assalamualaikum. Selamat siang, Waalaikumsalam. Iya, kabarnya cak mana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, baik. Ini Bu Heni Widianti Esos Hmm, langsung dari ownernya ya, iya, Dapur Bude Heni. iya. Waduh, ini kita pengen tahu dulu kenapa nih memilih nama Dapur Bude Heni? Inspirasinya di mana? Biasanya kau kan galak nama anak biasanya itu. Ya, nama saya saja. Oh, langsung pakai nama dewe. Nama Mudah-mudahan dewek. hoki Bu ya. Iya. Apalagi ini memang semangat Bu Heni untuk membentuk usaha ini kan untuk mencari rezeki keluarga kan Bu Iya, ya. menambah Luar biasa penghasilan. di situ. Baik. Dan kita pengen tahu juga Bu Heni sejak kapan sih memulai usaha di bidang kuliner ini tadi? Tahun 2019. 2019. 19 Oke, kalau nyampe kita sekarang. kita flashback 2019 itu pada saat kita bakal menjelang Covid Bu ya. Iya. Aha. Tapi kepikiran punya ide untuk buka bisnisnya kenapa nih Bu pada saat itu? Pertama karena hobi. Oh, hobi masak. Hobi masak. Itu ya, enaknya ibu-ibu tuh ada Iya. keahlian masak tuh bisa diekspresikan untuk nyari rezeki ini tadi Iya, Bu ya. Hobi masak ini memang sudah dari dulu. dari dulu hobi Aha. masak. Oke. Jadi kata teman-teman, Hen katanya buka usaha kuliner. Oh, awalnya Bu Hen itu gak kepikiran. Nggak kepikiran, jadi Aha. karena kata teman-teman katanya buka aja Hen katanya. Aha. Katanya ini rasanya enak kamu ya Iya. coba-coba, akhirnya berkembang sampai sekarang. Oke, kalau Alhamdulillah. sudah ada wong yang ngasih omongan yang masakannya enak, artinya memang wong sudah mencicip dan sudah yakin Bu ya dengan masakan Iya, kita tadi dan ditambah dengan Bu Yani juga pengen nyoba pada saat itu dan ternyata memang berkembang. iya, Artinya ini alhamdulillah. sudah di tahun berapa tuh? 2019? 2019. 7 tahun ya hampir ya Iya, kurang lebih. Waduh sudah kurang lama lebih. juga nih perjalanan Mance-Bice ya. Iya, Dan pada saat memulai bisnis ini tadi memang menghadirkan menu nasi Bu ya. iya menu nasi, Tidak, bukan kue bukan. bukan Memang fokusnya pengen ke nasi. ke nasi. Kenapa tuh pilihannya menu nasi ini tadi? Karena makanan berat ini memang selalu menjadi kebutuhan Iya, pokok kita atau apa? karena nasi itulah yang paling laku. Ah, Karena bermacam-macam kan. iya. Ada nasi ayam bakar, Oh ada itu. nasi ayam goreng crispy, Aha. bermacam-macam. Setiap orang pasti butuh makan nasi Bu ya. Apalagi jam-jam cak ini tuh. Iya, Orang sudah kepikiran bakal makan apa itu kan. iya. Dan selain itu mengenai awal dulu kita pengen tahu pada saat awal perjalanan Bu Heni membuka usaha ini menu apa nih yang pertama kali nih yang disuguhkan dalam daftar dapur Bude Heni? Dapur Bude ini tuh pertama tuh saya buka ayam bakar Judes. Ayam bakar Judes. Judas. Dari namanya ini caknya pedes nih ya. Iya. Terus ayam bakar kecap. Hmm. Terus tuh menu hemat. Oh, ada menu hematnya juga. Ada menu hemat. Apa tuh beda menu hemat dengan menu-menu pada umumnya yang ada di dapur Heni? Waktu zaman Covid tuh menunya itu nasi telur. Oke. Nasi telur. Jadi isinya itu sayur, nasi telur sambal, Oke. kayak gitu kan, lalapan. Ada Terus lalapannya juga, sambal. nggak tinggal kalau saya itu bacem tempe. Oh, ada bacem tempenya menjadi ciri khasnya di sini Sama ya. serundeng ayam Wah, itu. ataupun serundeng daging. Ini kayaknya cocok nian tuh untuk yang hobi serundeng di Iya, dapur Bude Heni ini menjadi menu ciri khasnya di sini ciri Bu ya. khas, ciri khas. Oke, itu di menu awal. Tapi kalau sampai dengan saat ini menu-menunya sudah berkembang sudah berapa ekor nih Bu? Oh, kalau menunya tuh menu harian. Oh, menu Nah, harian. kalau menu harian tuh contohnya gini, misalnya hari Senin, Mhm. ayam panggang, Oke. sayur asem, Mhm. ya.
Bu mohon bakwan maaf jagung. mikrofonnya kurang kedekatan ini kayaknya. Oh iya, Dimajuin oke. lagi. Nah, Ini udah maju. pas, mic-nya agak jauh Oh tuh. ya ini kayak Ini ini ya. udah pas tuh. Ah, ah. Oke. Ya, misalnya hari Senin nih ya, hari Senin misalnya eh, ayam panggang, Ayam panggang. Heeh. terus sayur asem, Ada sayur asamnya juga. Oke. sudah sayur asem, bakwan jagung. Ada bakwan jagung juga. Terus nggak ketinggalan, selalu ada bacem, Ada bacem itu tadi. sama serundeng daging ataupun serundeng ayam, Ah. itu ciri khasnya. Jadi kalau kita beli paketan atau nasi di dapur Bu Deheni itu tadi pasti bacem dengan surendengnya tidak pernah ketinggalan Bu ya. Tidak pernah ketinggalan. Tapi kalau buat daftar sayurnya ada berapa sayur biasanya Bu Heni masukkan ke dalam daftar menu? Oh, sayurnya Kayak sayur asem. ada 3 macam. Ada 3 macam sayur apa? Siapa Misalnya- tahu pendengar kita pengen tahu kan? Misalnya sayur lodeh, Ada sayur lodeh juga. sayur nangka. Aha. Sudah tuh kadang sayur daun ubi. Wah, daun ubi tuh. Jadi kita tuh berasa kayak ini Bu ya kalau makan menu dapur Bu Deheni ini kayak berasa lagi balik ke rumah tuh. Iya, memang. Karena kan kita tuh bosan tuh kalau menunya itu baik Iya, tuh kan. ini bervariasi. Variasi tuh. Biar itu konsumen tuh nggak bosen. Nah, itu. Sudah tuh saya jaga cita rasa. Oke, nah mengenai menjaga cita rasa ini penting nih Bu ya, karena ini yang akan menentukan lidah wong akan tetap Iya. ke tempat usaha kita apa tidak. Biasanya Bu Heni cara menjaga cita rasa tuh dengan cara apa? Saya mengolah sendiri. Memang dibantu dengan beberapa pegawai. Ada pegawai. Iya, tapi saya nggak percaya, soalnya beda rasa nanti. Oke. Jadi dari meracik bumbu sambil memasak itu saya mencicipi. Jadi lebih kayak apa Bu ya? Kayak kurang tenang tuh kalau bukan Iya. tangan Bu Heninya langsung. Kaki kurang dah ini kalau karyawan ngenjok ya. Bumbunya pas dah itu nah. Iya. Makanya Bu Heni tetap yang menghandle itu tadi bentuk Handle, utamanya tadi tuh kan. Oke, dan selain itu untuk bahan-bahannya katanya premium juga nih kalau kita lihat dari tampilan yang ada di depan kita ini Iya, tadi. Pemilihan bahannya biasanya Bu Heni itu yang fresh kalau itu. Iya, yang fresh. Aha. Yang fresh. Jadi Gitu. belanja pagi, masak siang, masak Tidak, pagi tuh. belanjanya misalnya hari ini belanja, besok dimasak. Oh, Nah, itu. kayak itu. Nanti Jadi kalau misalnya belanja hari ini dimasak nggak kekejar. oh iya benar. Jadi memang sudah disiapkan satu Iya, hari sebelumnya Bu ya. iya. Oke. Untuk menu ini bervariasi dari Senin sampai ke Dari Senin sampai ke Jumat. Jumat. Iya. Sabtu Minggu libur. Sabtu Minggu libur. Oke. Jadi memang fokusnya di hari kerja ya Bu ini ya. Oke. Untuk cocok nih untuk karyawan kantor. Iya. Oh, cocok juga untuk yang ibu-ibu yang memang apa istilah kata tuh wanita karir kayak Iya, itu kan tidak sempat lagi masak. Ini kayaknya solusi dari dapur Bunda Heni ini bisa Bu Deheni ini bisa menjadi solusinya di sini ya. Iya. Kalau di Senin menunya apa Be? Menu utamanya Bu? Lauk utamanya? Kalau hari Senin, Heeh. kalau hari Senin tuh ayam. Ada ayam. Ya ayamnya macam-macam. Aha. Tergantung konsumen lah yang Oh jadi minta. bisa request? Iya. Oke, bisa ayam bakar. Bisa ayam bakar, bisa ayam goreng crispy, Heeh. bisa ayam sambal cabai hijau, Oke. kayak itu. Aha. Tergantung dari konsumen yang Jadi pesan. sesuai dengan selera kita. Iya. Kalau buat menu pendampingnya biasanya ada apa tuh kalau di Senin? Kalau di Senin tuh kalau misalnya betul ayam cabai hijau misalnya ya. Nah, terus capcay. Ada capcaynya. Capcay, sudah capcay kita buat ini tahu isi kayak itu. Itu jadi berganti-ganti. Sampailah menu utamanya Iya. selain ayam ada Ya, ikan. ada ikan tongkol, ikan apa. Nah, tapi kalau misalnya kayak ini ya, misalnya kalau orang mesen menunya aja itu saya jual 70.000. Untuk lauknya baik. Iya, tanpa nasi. Tanpa nasi itu tuh. bisa makan orang 5. Waduh banyak ya porsinya Manci Bice ya. Jadi bisa patungan kita di situ. Dan apalagi dengan bumbu premium itu Iya. pasti bikin boros nasi nih bakalan. Itu tadi. Selain ada ikan ada menu apa lagi nih Bu untuk menu utamanya? Kayak teloan ada juga enggak? Tidak Daging? telur. Belum juga ya. Belum juga. Jadi kita memang Dia benar proses yang seharian baik dah ya. Harian ayam. Ayam, ikan, bisa ikan, ganti dengan apa lagi tuh? Misalnya ayam panggang nila bisa. Oke, ikan nila kayak Misalnya. gitu kan. Ada sayur pendampingnya. Udang ada juga Bu. Udang ada. Oh ada juga udang. Sambal. Ada udang sambalnya juga nih Manca Beca ya. Dan di hadapan Bu Heni juga ini sudah membawa dua paket contoh ya. Boleh dong Bu Heni diambil kita kasih lihat ya untuk pendengar kita. Nah ini Manca Beca. Waduh ini serendengnya wangi nian ya. Tuh ini Cik Ilham kasih lihat ke Manca Beca.
Ada porsinya ini lumayan cukup besar yang lagi nyaksikan dari tayangan YouTube kita Perempat Palembang. Lihat tuh. Ini dengan lauk ayam Bu ya? Iya. Ayam panggang. Iya, ayam Ah, panggang. tuh ini ayamnya. Yang Cik Elam tunjukin Oh, ini iya. ayamnya. Ayam panggang kecap itu. Ayam panggang kecap warnanya hitam. Ini salah satu apa menu khas Palembang juga Iya, ya. Ayam panggang kecap ini tadi. Ini ada sayurnya juga tuh. Ini sayur kebetulan Asam. sayur asam. Rasanya ini ada asam, manis, Pedas. pedas. Wih, Itu ciri khasnya. pas nih ya Macik Bicek berkeringat kita makan ini ya. Dan ini ada nasinya juga lumayan cukup besar juga porsi nasinya. Dan tetap kata Bu Heni tadi tidak ketinggalan ada serundengnya Serundeng. tadi ya. Serundeng daging apa serundeng ayam? Wah ini ada ini apa namanya tuh? Orek tempe tadi. Iya. Ada lalapan juga di sini Macik Bicek. Ada bacemnya juga. Ada bacemnya juga di sini. Kalau yang menu yang satunya sama apa Bu ya? Ini ayam sambal cabai hijau. Ayam sambal cabai hijau ini kayaknya banyak penggemarnya juga Iya. nih. Ini lagi naik daun juga menu ayam sambal cabai hijau. Wah, sambalnya nyebil ke Macik Bicek. Kayak seakan-akan itu pengen langsung kita coba ya. Ini ada ayamnya porsinya besar juga tuh. Ukurannya setangan Cik Elam di sini yang lagi lihat di YouTube ya. Dan juga tetap ada sayurnya juga di sini, sama serundeng dan juga orek tempenya udah ketinggalan di sini Bu ya. Iya. Oke, baik. Untuk menu yang Cik ini berapa nih Bu? Dalam satu porsi ini harganya? Itu sekitar 27. Waduh 27.000 Macik Bicek. Mm-mm. Ini bayangkanlah kalau kita masuk mall sudah 50 ke pucuk ini ya. Bahkan menyentuh hampir 100.000 nih. Ini cukup 27.000 kita sudah merasakan sensasi dari dapur Bude Heni. Dan yang pastinya juga untuk serundengnya. Kenapa nih Bu ada serundeng dan juga sambal orek yang sebagai ciri khasnya di sini? Ciri khas karena saya orang Jawa. Oh, itu ya. Jadi tidak menghilangkan tanah aslinya Bu ya. Iya. Oke, baik. Dan kalau selain itu untuk pemesanan atau cara pemasaran biasanya Bu ini pakai metode apa tuh? Ini media online. Ah, Online. GoFood juga ada. oke. Jadi lebih banyak ke online karena memang fokusnya ke online Bu ya. Iya. Itu Bisa dari teman ke teman. oh itu tuh melalui WhatsApp kayak itu. Iya, dari teman ke teman. Mhm. Tuh Dan- pesan aja dengan Bude Heni, pesan aja dengan Bude Heni. Karena mereka sudah merasakan langsung Iya. cak mana rasanya pasti promosi dari mulut ke mulut tuh lah yang paling ampuh Bu ya. Terus dari kantor ke kantor. Itu. Tapi kalau buat ke aplikasi ada juga. Ya ada aplikasi GoFood. Oke. Dapur Bude Heni. Oh ada dapur Bude Heni. Jadi pengen mencoba silakan yang ada di Bucu Palembang Manobae itu kan pasti akan sampai itulah menunya. Tapi ingat Bu untuk pemesannya dari jam berapa nih Bu untuk pelayanannya? Pelayanannya dari jam 8 Jam 8 sampai pagi? jam 4. Oh jadi lumayan cukup lama nih Macik Bicek. Makan siang bisa. Iya. Menjelang petang juga pacam itu kan. Dan apalagi tipikal nasinya ini memang dipisah Bu ya. Iya. Untuk lauk-lauk kayak gulai-gulanya itu tadi atau kuahnya itu tadi jadi sehingga bisa dinikmati lagi untuk malam. Iya. Oke. Dan melihat peluang di online ini semakin besar saat ini Bu Heni dapur Bude Heni ini memang fokusnya untuk ke online Bay. Bermacam-macam. Jadi jualannya bisa offline juga. Iya, bisa. Tergantung dari konsumen yang mesen lah. Mhm. Dia suka lewat telepon. Oh itu. mesen, nanti dia ngambil ke rumah. Tapi sejauh ini belum ada kedai atau warung makannya belum Bu ya? Belum, Belum ada belum. Bella sudah kelingaran Bu Eni singgo kata ndak baca lagi nak melo arisan itu kan. Makanya kalau kawan-kawan Bu Eni ngechat, Bu ayo kumpul ini, oh udah baca aku lagi banyak pesanan itu Bu ya. Apalagi kayak lah sudah ada kedainya nian kan. Iya. Dan kalau kita kembali lagi untuk di apalagi tuh untuk tim yang membantu juga sudah banyak Bu ya di sini Bu ya, ada karyawannya juga. Karyawan juga. Tapi pengerjaannya tuh malam kalau meracik bumbunya. Jadi meracik bumbunya supaya nggak repot kan. Oke. Nah, terus proses masaknya subuh, habis subuh. Wah itu jadi fresh nih kayak itu namanya Bicek ya. Iya. Kalau pengantaran sudah mulai dari jam 8 pagi. Iya, pengantaran memang hadanian khusus seorang yang ngantar. Ini kan Bu Eni sudah lumayan cukup panjang perjalanannya kurang lebih hampir 7 tahun. Iya. Selama perjalanan ini ada tidak sih interaksi dengan pelanggannya kayak itu kayak masukan atau Bu tambah lagi lauknya besar sedikit. Wow, jadi Bu Eni nambah lauk, nambah duit gitu kan. Ada tidak interaksi apa itu dengan pelanggannya kayak itu Bu tentang menu-menu kita di sini. Misal mereka request, Bu Eni kami pengen ada cumi-cumi misalnya itu. Iya, Ada juga yang kayak Ya, itu. ada juga. Aha.
Tetap dilayani juga Bu ya? dilayani. Walaupun tidak masuk dalam daftar Iya, Senin sampai Jumat tadi? enggak. Oke, baik. Nah ini kan kita melihat banyak sekali masyarakat yang tergerak hati untuk kegiatan sosial Bu ya. Salah satunya itu di Jumat Berkah. Iya, Apakah menu Bu Deheni di dapur Bu Deheni juga ini jual juga nih paketan untuk di iya, Jumat Berkah? Jumat Boleh Berkah. dijelaskan itu yang seperti apa nih Bu untuk di Jumat Berkahnya? Rata-rata kalau Jumat Berkah nih yang harga 12.000. Waduh ya. Heeh, Aha. 12.000 itu ayam. Mhm. Ayam goreng tepung kayak itu nah, sambal, sayur asem, Oke. sambal sama lalap. Oh Itu jadi sudah lengkap ya, Iya. walaupun 12.000, apalagi 12.000. digabungkan dengan niat ikhlas Iya, yang ingin memberikan itu tadi, Bu Deheni juga melayani itu tadi Bu ya. Iya. Untuk jumlahnya berapa nih, dibatasi tidak? Dek juga kadang ada yang untuk Jumat Berkah tuh pesan 150. Aha. Terus yang satu lagi pesan kadang 175. Bisa lah kalau misalnya Total kali total 1.000 total mungkin, enggak. ada nyampe ya. Enggak nyampe. Paling 275. Waduh lumayan cukup banyak. Ketika sudah banyak yang order kayak itu, cak mana nih untuk jumlah karyawan atau yang membantu produksi? Ditambah lagi tidak nih Bu? Ya kalau memang ada Jumat Berkah saya tambah. Mhm. Heeh. Karena kan saya orang itulah. Mhm. Heeh. Jadi sudah tahu Sudah arahnya tahu Bu ya. arahnya, sudah tahu bagian-bagian kerjaannya. Yang ini Itu. bagian ngemas, yang bagian ini bagian ini. Jadi apalagi perjalanan 7 tahun kan artinya sudah melewati banyak hal di sini. Iya. Termasuk dengan prediksi nih. Oh ternyata jumlah porsi ini cukupnya sekian porsi kayak itu. Iya. Karyawannya cukup di sini baik dengan jumlah wong sema ini Iya. gitu kan. Tapi pada saat di momen-momen tertentu kayak bulan puasa mana Bu tetap jualan juga? Kalau bulan puasa malah lebih banyak kayak itu. Oh malah tambah jadi ya? Iya. Soalnya kadang orang kan Males malas masak. masak, Ah. enak beli aja. Itu. Beli. Tapi untuk operasionalnya berubah dak? Dari jam 8 ke jam 4 petang. Kalau di bulan puasa mungkin menjelang Ya, petang ya? santai. Agak Kalau belum santai. agak santai. Jadi dimulai masak tuh sekitar jam 10 pagi. 10 pagi. Heeh. Yang Kalau biasanya nasi, subuh ya? Nasi harus press kan? Mhm. Nasi tuh sekitar jam 4 lah dimasak. Nah ini juga bocoran untuk informasi dan juga mudah-mudahan bisa menjadi rekomendasi Iya, untuk press. mencebicek. Nasi di Bu Dehen ini menggunakan produksinya itu melalui proses pengukusan Bu ya? Iya, pengukusan. Iya. Jadi nggak pakai magicom nggak. Iya, bukan berarti magicom ndak jelek itu bukan. Iya. Ada beberapa wong yang memang Males kayak itu kan. apa Ibu ya? Ada yang ngelihat kayak inilah katanya Iya. lembek lah, lengket Tapi lah, apa kalau segala macam lah. Kalau pakai pengukusan tuh beda rasanya. Beda. Manis nasinya. Kayak balik kita ke zaman dulu kan Bu ya. Iya. Pokoknya ibu kita di dusun tuh kalau sudah masak nasi, prosesnya tuh agak rumit tapi hasilnya memang pulen, enak kayak itu kan. Termasuk di dapur budaya ini juga. Jangan lupa pandan, daun pandan. Oh pakai daun pandan juga, jadi wangi jadi macam bice. wangi. Dan kalau untuk pelayanan catering katanya Bu Deheni juga sudah membuka itu juga ya. Iya. Catering yang seperti apa nih Bu untuk yang bisa dilayani? Ya kalau misalnya acara syukuran, Aha, akekah, Oke. Jadi kliennya sudah lumayan cukup banyak juga Bu ya. tunangan kayak itu kan acara Aha. tunangan. Menu-menunya bagaimana? Menu-menu tergantung dari permintaan. Jadi request ya. Ya, request permintaan. Jadi Bu Heni tinggal memberikan, oh ini menu Memberi ke kami nih, menunya ini tergantung dari dia. budgetnya diatur juga, diatur juga kan, berapa porsi, berapa Nah ini, itu mau macam bicara. apa. Siapa tahu kan ada pendengar kita yang sudah ada ancang-ancang nak pang bingpang, itu kan, nak ngundang tetangga masa ini kaget, repotnya segala macam. Ingat Bu Deheni, telepon be langsung Bu ya. Iya. Menunya tenang aman, ada galau. Yo. Dari menu harian ada menu-menu Palembang. Sederhana ada. Menu Palembang khas kayak nasi minyak, cak itu Iya, ada bisa, juga Pak ya. nasi minyak. Tuh macam becek. Biasanya kalau catering ini tidak lepas dari yang namanya nasi tumpeng. Iya, Nasi tumpeng ada juga. ada juga. Wah lengkap ya macam Bisa, becek ya. nasi tumpeng. Kolak Bay yang belum ada Bu ya. Udah ada jual kolak kata Bu ini, kami fokusnya nasi nah ini. Kalau tumpeng yang cak mana nih Bu? Tumpengnya ya tergantung. Ukurannya ada berapa Ukurannya ekor? ada. Misalnya dari harga ada yang 185. Itu yang paling bawah ya. Nah,
Oleh sudah lumayan cukup Cukup tuh. lah. Aha. Bisa lah kalau 185 tuh bisa lah makan orang 7. Wah, 7 sama 8 wih banyak bisa. Bu ya. Serumah kami tuang 8. Baca ya serumah-rumah makan itu untuk paket kecil tadi. Ya paket kecil, Berangkat susah ke payah. paket yang di tengah apa tuh harganya? Harganya sekitar 280 lah. 280. Iya, Cuma dua ukuran itu iya atau dua ada satu ukuran. lagi? Kalau memang nak mau tumpeng besar Ayo, bisa. yang kayak tanpa nasi tuh Bu ya. Iya. Wah, itu. Jadi Tapi kalau nasinya request ya, kalau mhm. misalnya masak nasi tumpeng tuh request. Kadang orang bisa misalnya nasi kuning kayak nasi gemuk. Oh iya. Nah, ada yang bilang, "Bu, saya tuh pengennya tuh nasi minyak." Nah, Mhm. tumpengnya nasi minyak bisa. Tinggal didiskusi ke Bu ya. Diskusikan. Pokoknya cocok harga, gas langsung kita buat ke Bu ya. Tapi kalau buat pemesanan tumpeng ini disarankan hamin berapa nih sebelum pengambilan? Pengambilan kalau misalnya dia mesen hari Senin untuk acaranya besok kayak itu bisa. Itu paling lambat ya. Iya. Waduh, jadi cepat juga nih Manca Bica untuk Jadi produksinya tuh. pokoknya fresh. Fresh itu tadi kan. Dan untuk isiannya apa Bu nih Bu, tumpeng? Tumpeng itu isiannya. eh Kalau isiannya tuh sayur mie Aha. ya, eh pergedel, Oke, ada perkedelnya juga tuh. telur, Hmm. telur sambal, bisa telur di apa tuh telur Caca. dipotong-potong itu, Yang kayak nasi bisa gemuk tuh Bu. telur bulat-bulat Hmm. kayak itu. Terus bacem tempe. Wih, aduh bacem tempenya juga tuh. Terus ada bacem tempenya, ada Lalap. Aduh, serundeng nggak ketinggalan. serundengnya Aha. kayak itu. Ini yang buat serundeng Bu Heni Dewe. Buat sendiri. Serundeng ini agak lama Bu emangnya ya. Iya. Di ongseng-ongseng 2 itu. jam. Waduh. Bangso tadi ini apa namanya tuh? Yang mageran yang males nih nggak bakal jadi serundengnya Iya, tuh, Bu, ya. kalau masalah nasi tumpeng tuh sesuai dengan permintaan minta apa dia. Oh, itu yang ini tadi. Iya, mintanya apa. Mhm. Saya Yang paling banyak di Palembang ini request nasi tumpengnya kuning atau minyak tadi, Bu? nasi kuning. Nasi kuning lebih banyak kan. Dan ayamnya ini juga ada beberapa jenis pilihan Iya, juga, Bu ya. heeh. Ayam bakar. Ada yang bakar. Mhm. Ada ayam serundeng. Ada ayam minta. serundeng. Terus ada ayam bumbu laos. Oh, ada juga bumbu laos ya. Heeh. Jarang-jarang tuh ada yang kelihatannya bumbu laos. Di dapur Bu Deha ini ada nih Manca Becek. Iya, ayam bumbu laos. Aha. Dan ini juga sejauh ini Bu Heni sudah ada kerjasama enggak dengan kawan-kawan WO misalnya itu? Enggak. Belum ya, masih memang Belum. benar-benar jalannya itu independennya Iya, itu Mbak ya. Masih tetap dewean kayak itu Iya, kan. Dan kalau buat di sosial media ada postingan juga ada di situ. Ada juga. Ada tetap ya. Aha. Kalau peran keluarga bagaimana sejauh ini? Kayak anak-anak mungkin mendukung enggak sih? Mendukung. Ngelihat ibunya yang selalu sigap di dapur kayak itu? Iya, seneng. Aha. Mereka seneng ya. Karena anak saya hobi makan. Diolah tahu masakan mamanya tadi. Iya. Jadi dia udah ragu lagi apa sih ini Nggak bakal pernah berkembang. jajan. Oh, mamanya hobi masak. Oh, itu. Jadi selalu dibekali kayak itu, Iya, Bu ya. dibekali. Itu. Dan selama perjalanan kurang lebih 7 tahun ini, apa sih menurut Bu Heni yang sudah dicapai itu? Ada step by step perubahan yang sudah dirasakan enggak? Pasti kalau sudah di 7 tahun itu pasti ada hal-hal yang menurut Bu Heni itu pasti menguntungkan kan? Kalau udah untung pasti 3 bulan lama igo Bu ya menjalankan bisnisnya kan? Adalah untung. Apa nih Bu melihat dari tahun ke tahun ini perkembangannya? Adalah untung bisa beliin anak motor. Wah, itu Manca Bice. Jadi yang kita inspirasikan dari Bu Deheni ini ada kemauan pasti ada jalan Bu ya. Iya. Apalagi yang masih muda. Kumpulin uangnya akhirnya alhamdulillah bisa belikan anak motor. Nah, itu Manca Bice. Jadi payu begancang yang masih males-malesan nunggu besok kapan itu kan. Iya. Bu Heni pun dengan apa namanya itu dengan waktu yang digunakan ini sudah berhasil mencapai di perjalanan 7 tahun ini, artinya sudah lumayan berkembangnya itu Bu. Ada rencana untuk penambahan menu enggak? Yang tadinya nasi tiba-tiba bakal ada jajanan pasar melengkapi menu-menu nasinya ada enggak? Insya Allah nantilah. Aha. Nantilah ke depannya ya. Karena yang nasi nih belum tegawinian Bu ya. Oke, baiklah. Kalau itu Bu Heni kita ke lagu doken ya. Iya. Sebelum nanti kita akan kembali lagi di obrolan kita bersama dengan Bu Heni di Teras UMKM. Dan yang pasti Manca Bice jangan kemana-mana.
Oke baik Bang Cebice, dulur-dulur dimanapun berada dan kembali lagi kita di Teras UMKM, kita melanjutkan. Iya, ada bersin sedikit ya. Jadi kita melanjutkan kembali obrolan kita masih bersama dengan Bu Heni Widianti, SOC yang merupakan owner dari Dapur Bude Heni. Kita pengen tahu juga nih Bu, dalam perjalanan 7 tahun ini bagaimana nih mengenai omsetnya? Omsetnya agak lumayan lah, Aha. lumayan. Kalau kita secara kalkulasi perhitungannya bagaimana nih Bu untuk dalam satu harinya? Satu hari sekitar 300-400 lah keluar. Itu sudah Itu kotor. kotor ya. Heeh. Aha. Jadi 150 bersihnya. Waduh, jadi sudah 50% Bu ya dari hasil pemasukan itu iya, tadi ya. Iya. Dan kalau kawan-kawan UMKM ini kan tentu membutuhkan pembukuan juga nih Bu supaya Iya. tahu alur masuk kasnya itu bagaimana tuh. Biasanya Bu Heni untuk kas ataupun juga pembukuan di usahanya ini cak mana biasa mensiasatinya? Mensiasati maksudnya. Aha. Apakah ada karyawan dewek yang bertugas di situ atau ada anak yang membantu? Anak yang bantu. Anak yang bantu ya Iya. untuk membuat laporan keuangannya itu tadi Bu ya. Iya. Oke, supaya tahu nih, oh ternyata bulan ini omset sekian, Iya. untungnya sekian gitu. Oke. Nah, ini kan sudah ditentukan harganya 27.000 Bu ya yang tadi kita sudah lihatkan ke Iya. Mance Bice di rumah. Dan kalau suatu saat untuk harga bahan bakunya menjadi berubah, macam mana tuh? Maksudnya bahan bakunya naik. Naik. Untuk harga ke konsumen apakah dirubah juga enggak? Kalau dirubah susah sih konsumen itu. Kenapa tuh? Takutnya kayak ini Bu ya? Takutnya susah. Jadi kita kurangin aja. Mhm. Mungkin ayamnya agak dikecili sedikit, tapi kalau rasa enggak. Enggak ya? Rasa enggak. Bumbu-bumbu enggak. Mhm. Cuman agak dikecilin deh. Yang tadi Oke. agak banyak disedikitin Nah, kayak itu tadi. Jadi sesuai Karena porsinya juga. Yo, citra rasa tuh enggak, jangan sampai berubah, nanti konsumen lari kayak gitu. Kalau konsumen sudah lari tuh Lari. akan sulit juga gitu Nah, untuk mencari kayak pelanggan itu. lagi Bu ya. Mm. Oke. Soalnya kalau misalnya kayak ini, Bu, kan semua kan naik-naik, kok nggak dinaikin harganya? Biarlah nanti agak dikurangin aja, tapi citra rasa kayak gitulah. Tetap Iya. tetap khasnya di situ. Iya. Kalau menu di Dapur Bude Heni ini cita rasanya istilah kata Cak Ujiwang tuh bumbunya enggak pelit bumbu Bu ya. Iya. Jadi rasanya tuh Jangan benar-benar pelit lengket bumbu. mana. Heeh. Aha. Pokoknya kita tuh apa tuh masakan tuh di bumbu itulah Di bumbu kuncinya. itu tadi semakin banyak Semakin bumbunya bumbu, semakin enak. semakin enak kayak Iya. itu kan. Yang saat ini jadi favorit untuk pelanggan menu lauk apa nih Bu? Yang paling banyak pembelinya? Banyak pembeli. Mhm. Paket hemat. Paket hemat tadi. Iya. Kan yang harga 12.000. Terutama untuk Jumat Berkah itu tadi Iya. ya. Tapi selain untuk Jumat Berkah juga apa dijual juga nih paket hematnya? Dijual sesuai dengan permintaan. Mhm. Dan menu paket hemat ini tentu berbeda dengan yang ada di hadapan kita ini tadi ya. Beda. Paket beda. hemat tuh menunya apa Be? Kalau paket hemat tuh misal ini yang selalu ya ayam geprek. Ayam geprek tuh. Ya, ayam goreng tepung itu. Mhm. Terus sayurnya suka beda-beda. Kalau misalnya hari ini sayur asem, Iya. besok kita sayur soto kayak itu. Besok lagi kita sayur nangka Oke. kayak itu. Jadi sudah Sambal sama lalap. ada pelengkapnya juga di Iya, situ Bu ya. Oke baik. Dan biasanya Bu ini evaluasinya ada enggak Maksudnya? untuk usahanya? Misal, oh ternyata bulan ini nih omset agak sedikit menurun. Apa sih yang menjadi catatan kayak itu? Biasanya cek itu juga atau sudah deh ngalir baik gitu. Ganti menu. Oh ganti menu. Iya. Kalau sudah ada penurunan omset Bu ya. Iya, Aha. kita coba-coba lagi Oke. menu. Sampai akhirnya ketemu nian tuh. Menu-menu yang mantep Menu gitu mana kan. yang mantap? Tapi sejauh ini kayaknya menunya sudah mantep. Belum ya? Belum. Masih ada kayak ini. penjajakan? Tidak. Maksudnya kayak ini. Kalau biasanya yang saya jual yang kayak inilah yang laku. Jadi tidak yang terlalu apa Bu ya? Aneh-aneh tuh menunya. Enggak. Kayak ada menu yang ke barat-baratan tidak ya. Tidak, Dia lebih tidak. Indonesia banget Cak Juang tuh kan. Oke, kalau sambalnya ini mungkin pencinta sambal pengen tahu juga. Sambal di Dapur Bude Heni ini apa ciri khasnya Bu? Ciri khasnya ini apa tuh sambal mentah. Oh ada sambal mentahnya itu tadi. Sambal mentah jeruk Aha, kunci. jeruk kunci. Iya. Jadi itu ya yang ada andalannya di Itu sini. Sambal ini apa? Cabai setan. Oh itu.
Cak Uji kita tuh sambal borong ya. Iya, Cabai sama borong cabai itu burung dah. itu yang Oke. pedas itu. Kemarin sempat tinggi ya harga cabai itu, Bu ya. Iya. Tapi kalau kita butuh ya terpaksa lah. Iya, tetap. Jangan Iya. sampai mengecewakan untuk ini Pembeli. tadi pembeli itu tadi. Dan Iya. biasanya Bu ini supaya konsumen tetap loyal terhadap kita dengan cara apa nih, Bu? Maksudnya Supaya tetap konsumen tuh tetap stay stay dengan dengan masakan kita. masakan kita. Kalau Apa kan memang ada bonus iya, pisang, itu dah. enggak. Kalau saya kayak ini, kalau memang yang langganan rutin itu yang makan harian, itu kalau setiap hari Sabtu saya kasih apa pempek telur Oh, apa. Satwa tetap jualan. Enggak, hari Sabtu Oh, iya. gratisin kayak itu. Digratisin. Laksan apa celimpungan kayak itu. Untuk pelanggan tetap di sini. Iya, Dan kalau jumlah pelanggan saat ini sudah banyak, Bu ya? lumayan. Aha. Jadi Belum banyak nih, lumayan lah. jadi setiap bulan tuh ada pergerakannya itu. Iya. Ada penambahannya di situ Iya. tadi ya. Ini kan kalau kita lihat cocok juga untuk catering kantoran kayak itu. Iya. Yang setiap harinya menunya berubah di situ. Bu ini juga sudah ngisi nih. Ada beberapa kantor mungkin. Ada. Ada juga ya situ ya. Dan ini memang sejauh ini mereka tetap setianya karena itu tadi surendengnya, Iya, ada sambal oreknya tadi di situ, Iya. Bu ya. Tapi kalau buat cateringan sudah dengan alat juga atau cuma menu lauknya, Pak? Kalau alatnya tuh biasanya saya tuh nyewa. Oke, Ada memang tempatnya nih. kerjasama, Mhm. nyewa. Tapi kalau masak kita sendiri. Oke. Jadi bisa didiskusikan mengenai menu Iya, itu tadi yang mesen seperti menu. tadi di awal kita sampaikan, Bu ya. Tapi kalau memang misalnya prasmanan tuh nggak pakai serundeng lah. Oh, itu. Nggak. Jadi dihilangkan suaranya cirihannya itu tadi ya. Untuk masakan per paket aja. Oke, baik. Dan kalau inovasi, mungkin Bu Heni pernah melakukan inovasi di apa tuh menunya, ada tak? Ini inovasi waktu itu biar laku ya. Iya. Itu Apa tuh? tampilan paketnya kayak ini kan ada warna pink Iya. yang cek itu kan. Mm-mm. Karena pertama tuh tempat. Mhm. Karena orang tertarik dari tempatnya dulu kan. Iya, Nah, packaging cek Juang tuh. Kedua, citra rasa. Cita rasa tuh tetap inovasi juga. Jadi di tester dulu, Iya. Karena kan orang kalau mau mesen kan saya kasih itu dulu contoh, sampel. sampel. Aha. Meyakinkan jadi. Oke, jadi ketika sudah ada jawaban approve-nya oke, Nah, langsung dijadikan menu di situ, Bu ya. Nanti kalau misalnya saya tuh mau memesan ke kantor, saya coba dulu. Aha. Saya coba dulu. Jadi tidak asal-asalan tuh. Iya, saya coba dulu nih, masakan nih, terus dicoba, wah mantap katanya. Itu. Baru dia mesen. Jadi Tapi sekiranya enak, pasti mereka akan mesan, Bu ya di iya, situ. tapi kebanyakan orang nggak komen sih kalau dengan masakan, katanya enak. Iya, karena lah sudah merasakan itu tadi. Nggak Betul, Bu. perlu komen kalau ditanya gimana rasanya, enak nggak? Maknyus nggak perlu komen katanya. Itu. Dan ini mungkin sepengalaman Bu Heni supaya bisa menjadi edukasi juga buat pendengar kita. Trik untuk mendapatkan tim atau pegawai yang setia atau yang cocok tuh bagaimana nih, Bu? Faktor pertama, Mhm. jangan cerewet, Tuh. Jangan bengis, Bu ya. jangan cerewet, Jangan cerewetnya nih yang seperti apa tuh, Bu? jangan banyak menyuruh. Mhm. Jadi setiap pegawai tuh, oh ini kerjaan kamu, Aha. oh ini kerjaan kamu, oh ini kerjaan kamu. Jadi dia sudah bagian-bagian sendirinya, Dia udah bingung lagi dia ya. nggak bingung lagi. Dia udah tahu tuh. Sudah tahu, oh aku bagian ini, oh ini aku bagian ini. Jadi nggak ini lagi. Sudah jangan pelit, Jangan pelit tuh. Heeh. Aha. biar dia betah. Dan tetap ada makan siangnya juga, Iya, dapat kita juga. nggak pelit. Apalagi kita di Kalau memang kuliner. banyak orderan kita bonus. Jadi boleh bawa balik. Iya bonus, tambahin uangnya lagi, bonus. Jadi kita juga akan sama-sama nyaman, Bu ya. Nyaman. Jadi kita butuh dia, dia butuh kita. Sama-sama nyaman itu Sama-sama tadi. nyaman tadi. Itu tuh kunci nyaman CBC. Oke, baiklah. Sebelum nanti kita pengen tahu mengenai harapan dan juga apa yang bakal dilakukan Bu Heni untuk beberapa waktu ke depan, kita ke break dulu informasi Bu ya yang nak lewat berikut ini. Dan yang pasti Mas CBC jangan kemana-mana. Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia?
Iya baik 49 menit melangkah dari jam 11 siang. Kita masih bersama dengan Bu Heni, owner dari Dapur Bude Heni ya. Tadi sudah banyak kita yang obrol ke Manci Bice dengan perjalanan kurang lebih 7 tahun ini. Dan mungkin Bu Heni apa yang akan menjadi harapan mungkin di tahun-tahun mendatang untuk bisnisnya ini? Mudah-mudahan semakin dikenal, Mhm. dikenal orang. Oke. Nah, sudah itu semakin bertahan. Mhm. Usaha ini mudah-mudahan bertahan. Iya. Jadi itu makin dikenal orang. Mhm. Nah, kayak Dan itu. juga kita Semakin doakan berkembang. semakin berkembang. Nah, mintanya Termasuk tuh. kita doakan juga mudah-mudahan segera bakal ada warungnya langsung Bu ya. Iya, mudah-mudahan. Jadi kita bisa makan langsung di tempat Makan langsung di tuh. tempat. Apalagi yang makan siangnya mungkin capek dengan menu-menu itu Bay, itu kan bosen, bisa datang ke warungnya langsung milih Iya. menu ini, menu itu dan lain sebagainya. Mungkin ada tambahan menu cumi-cumi atau Ya, misalnya ada cumi asam manis, udang asam manis. Mhm. Nah, itu tergantung dari permintaan. Kalau misalnya, Bu, menu hariannya saya tuh bisa nggak Bu? Saya request, bisa. Saya tuh pengennya ini cumi asam manis. Oh, bisa. Boleh. boleh di request Biar atau boleh. asal didiskusikan dulu Bu ya. Diskusikan dulu. Pengen hari apa, yang ini tadi. Karena misalnya Bu, ini besok menu apa? Aha. Kayak ini bisa nggak Bu diganti? Misalnya kayaknya udang sambal, bisa itu. udang sambal. Tapi kalau buat pelayanan cateringnya acara apa Ben nih Bu saat ini yang sudah siap untuk dilayani untuk ngisi cateringnya itu tadi? Untuk ngisi catering akikah, misalnya Akikah. yasinan, kayak Oke. itu. Ulang Misalnya tahun. ulang tahun acara-acara kantor. Itu bisa ya meeting-meeting mungkin. Jadi pacak Bisa, Manci Bice ya. Silakan Iya. hubungi Bu Yeni di mana kontak personnya Bu? Ada enggak? Ada. Di mana? Kita sebutin mungkin? Iya, 0812 Oke. 7294 8323. Itu. Jadi silakan Manci Bice yang lagi bingung mungkin menentukan catering mana sih yang bisa diajak kerjasama ngisi ke acara spesial Manci Bice atau yang pengen diantar ke setiap harinya ya dengan menu-menu Iya. yang ada di Dapur Bude ini, silakan hubungi nomor yang tadi sudah Cialan sebut ke ini ya. Tapi ingat untuk pemesanan kalau bisa jangan mepetnya Bu ya. Minimal Hamin 3. Hamin 3 itu sudah dihubungi. Jadi ketika KG pengen menu ini menu itu bisa dipersiapkan kan, karena bahannya nak dibeli dulu, nak Iya, dicari dulu cari kayak nama dulu. Cibice. Siapa tahu kan Manci Bicenya agak susah menunya, minta menu apa tuh? Kalau menu kita dusun kayak tempoyak itu ada juga dak Bu? Bisa, Ada bekasam juga. bisa. No, bekasam juga pacak. No, di Dawang Sekayu ini ya. Ada bekasam, ada tempoyak. Kalau pengen rendang jengkol Ada diusahain. juga rendang jengkol. Musim Sambal ndak musim joget. jengkol, tenang. Belakang rumah Bu Heni ada batang jengkol besar di situ. Kan jengkol galak musiman Bu ya. Iya, musiman. Jadi menjawab solusi untuk Manci Bice yang lagi bingung untuk menentukan menu dan juga catering mana yang bisa dijadikan sebagai pengisi untuk acara spesial Manci Bice. Baik, Bu ini apa yang pengen disampaikan ke pendengar kita, ke Manci Bice yang lagi mendengarkan siaran kita saat ini terkait dengan inspirasi di balik kuliner Bude Heni ini tadi? Harapannya apa? Harapan sudah tadi. Yang pengen disampaikan nih untuk pendengar kita, misal contohnya semangat, Iya. jangan untuk- buang waktu sia-sia itu tadi. Untuk yang UMKM semangat, semangat. Sudah tuh jangan pantang menyerah. Aha. Jangan cepat puas Bu ya. Jangan cepat puas. Gimana caranya kita bisa mencari ide-ide yang apa yang bisa kita bisa jual, bisa laku kayak itu. Nah, ke depannya pokoknya semangat. Itu. Dan selalu menerima masukan Bu ya. Masukan. Oke. Nah, Dan konsisten juga nih yang ya, paling penting. konsisten. Jangan Senin muka, Selasa nutup. Enggak. Senin ngilang kemana-mana itu kan. Lagi itulah. konsumen nyeblari Ya, itu kan. pokoknya, ya harus semangat. Harus semangat itu Harus tadi. semangat. Pokoknya kalau tuh sudah semangat. cintai usaha ini. Usaha ini ditekuni dengan dicintai, sepenuh hati Bu sepenuh ya. hati, dicintai. Sehingga akan menimbulkan rasa cinta. Pokoknya kalau sudah cinta dengan usaha kita, insya Allah kita akan nyaman. Nyaman. Sesulit dan juga secapek apapun, kalau sudah nyaman
akan tetap enjoy itulah Bu ya. Oke, baiklah kalau itu. Baik, Bu Heni, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih bincang-bincangnya, ini sudah menginspirasi kita galau-galau, terutama untuk Manci Beca yang juga sudah mendengarkan obrolan kita sejak di jam 11 siang tadi Bu ya. Kita doakan mudah-mudahan dapur Bu Heni ini akan semakin berkembang sesuai dengan harapan Bu Heni tadi, dan juga semakin dicintai oleh penikmat-penikmatnya, dan menu-menunya bertambah juga. Kita tunggu juga untuk di kedai offline-nya itu tadi Bu ya, untuk yang pengen makan datang ke situ. Baik, Manci Beca, kita tuntaskan dulu untuk Teras UMKM edisi siang ini di Rabu tanggal 29 Juli 2026. Mudah-mudahan informasi yang sudah kami obrolkan bermanfaat. Cik Ilham pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.